Kalau kita itu lebih dekat dengan Tuhan, Tuhan akan tuntun kita ke satu lokasi namanya kebenaran. Dan kebenaran itu bukan hanya sekedar pengetahuan Alkitab atau firman, itu permulaan. Segala hikmat bermula dengan takut akan Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. It's true. Tapi nggak berhenti di situ karena firman ini memperbaharui akal budi. Jadi Roh Kudus akan teruskan sampai ke aplikasi. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan atau lebih dekat, keuntungannya apa? Seorang pengusaha contohnya akan dapat hikmat, katakan dapat hikmat. Dia akan bisa menemukan solusinya untuk bisa mengurangi pengeluarannya dan meningkatkan penghasilannya. Anda akan terkejut, orang lain bangkrut, dia bisa kelola. Gak berhenti sampai pengetahuan ayat. Tapi bermula dari ini, makanya ada ayatnya begini. Yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Kau bertata di atas pujian umat-Mu, hati kami rindu untuk lebih dekat lagi. Bukan hanya saat suasana ibadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan bawa kami mendekat. Sehingga kami menjadi umat Tuhan yang erat. Bukan sekedar melaksanakan suatu kebaktian, tapi ibadah sesungguhnya itu ada di dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa supaya Kau sungguh-sungguh sucikan, kuduskan, agar kami layak untuk mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami rindu semakin dalam lagi, wahyukan diri-Mu, dan bagaimana kami harus mendekati tata-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarkan kata-kata hikmat yang meluncur dari sana. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Wow, sekali lagi kasih tepuk tangan untuk tim kita hari ini. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin, puji Tuhan. 5 kali ibadah hari ini, masing-masing temanya adalah judul lagu. Dari album Songs from the East atau nyanyian dari timur yang kita luncurkan hari ini di mana-mana, ya, di GMS seluruh dunia. Dan setiap ibadah judulnya sebagai berikut. Nah sekarang kita masuk ke ibadah kelima dengan tema lebih dekat. Itu judul lagu tadi yang kita nyanyikan. Mari kita sama-sama buka satu ayat saja, Yakobus pasal 4. Yakobus 4 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama dengan keras dan teratur. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sekarang saya baca sendiri. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu dulu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat ini mengajari kita bagaimana cara mendekati Allah. Tuhan itu gak susah untuk didekati kok, karena Tuhan itu maha kasih. Tetapi kita harus mengerti peraturan. Peraturan ini bukan hukum Taurat, tapi adalah hukum kasih. Karena Allah tidak bisa menyangkali diri. Pribadinya sempurna, kita harus mengerti karakternya. Mendekati Tuhan itu tidak seperti bawahan mendekati atasan. Kita tidak perlu grogi. Tapi kita harus mengerti apa yang dikenan Tuhan dan apa yang Dia benci. Gak bisa kita bersahabat dengan seseorang lalu kita lakukan segala sesuatu yang melukai hatinya. Kita harus tahu apa yang Dia mau. Tuhan itu gak susah kok untuk dikenali. Karena Dia selalu mewahyukan diri. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati di Kalvari. Dia itu yang jemput kita. Dan Tuhan menciptakan manusia dalam gambar dan rupa Allah. Simpelnya apa sih? Apa artinya diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan? Artinya Tuhan itu ciptakan kita itu dengan Dia ada kemiripan. Supaya kita itu duluran, supaya kita itu jadi keluarga. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan tujuan agar dia bisa bersekutu dekat dengan mereka. God has created us for fellowship and for relationship. Sebelum kita diciptakan untuk punya hubungan dengan sesama kita, kiri kanan, Tuhan menciptakan kita itu untuk dirinya. Supaya kita bukan menjadi objek kasihnya karena Tuhan tidak pernah memperlakukan kita seperti barang. Tuhan mau kita menjadi subjek kasihnya.
Padahal Tuhan itu yang maha kuasa, Tuhan itu yang maha besar. Kita ini siapa? Tapi Tuhan jadikan kita lakon dalam ciptaannya. Tuhan itu mau menjalin tali kasih dengan kita seperti seseorang yang menikah. Seperti mempelai pria dan wanita. Bahkan Kristus pun digambarkan gitu dalam hubungannya dengan umatnya. Tuhan itu ingin menjalin kasih dengan kita. Bukan berarti Tuhan itu butuh ya, orangnya needy. Itu cowok itu terus kejar aku. WA terus. Orangnya kok needy ya. Aku jadi justru ilfil, aku jadi justru turn off, jadi malah justru muak dengan dia. Tuhan tuh gak gitu. Tanpa you, tanpa me, tanpa kita. He's fine, thank you. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus gak butuh pihak keempat. Siapa kita masuk ke musyawarahnya, diangkat jadi anak-anaknya. Tapi entah kenapa, by God's own reason, hanya Tuhan tahu yang tahu alasannya. Kenapa sih Tuhan tuh mau sama orang-orang kayak kita? Padahal malaikat lebih mulia. Tapi Tuhan menciptakan kita itu dengan tujuan untuk fellowship dengan kita. Tuhan tuh rindu. Tapi Tuhan tuh tidak egois orangnya. Jadi kalau kita disuruh mendekat kepadanya itu bukan semata-mata untuk dirinya. Karena Tuhan tidak butuh apa-apa. Kalau Tuhan suruh kita mendekat, pasti benefitnya untuk kita. Saya pernah ngomong sama anak-anak saya. Anak-anak saya anak-anak baik by the way. Waktu mereka kecil mulai bisa memahami, sejak mereka mulai dewasa. Saya ngomong gini, sebenarnya loh ya. Kalian anak-anak itu harus tahu kalian itu dicinta sama papa mama, itu anugerah. Doakan ya papa mamamu supaya selalu mampu menjagamu dan mendidikmu. Jadi saya selalu minta anak-anak saya untuk anak-anak kami, untuk mendoakan kami supaya jadi orang tua yang baik. Sama seperti kami meminta pada jemaat doakan supaya kami jadi pendeta yang baik, supaya jadi gembala yang baik. Tapi sekali-kali saya juga kasih shock terapi. Karena siapa tahu anak-anak sekarang kan zaman edan. Keluar sana lalu mereka dapat ide dari mana, dari teman-teman. Papa gak keren lagi, mama gak tahu apa-apa. Anak-anak merasa sense of entitlement, merasa berhak lah dalam rumah. Papa gak fair, mama gak fair. Zaman sekarang ini, zaman pemberontakan. Kemarin saya bersyukur bisa ngajarkan sama anak-anak kecil kita. Eagle Kids saya ajarin 10 perintah Allah. Perintah kelima, hormati ayah ibu. Saya pakai bahasa versi mereka, saya tulis begini. Harus baik dan sopan terhadap papa dan mama. Tahukah anak-anakmu diajari begitu di gereja ini? Saya ngomong sama anak-anak saya, gini loh, papa mama sebenarnya gak butuh kalian. Dulu papa mama mau punya anak itu karena papa mama saling mengasihi, saling mencintai. Papa mama, mami, daddy kepingin lihat bocah kecil yang ada miripnya mamanya, ada mirip papanya. Daddy kepingin melihat satu anak yang belum kenal dulu, belum ada. Nanti itu ada mirip aku, ada mirip istriku. Ya, saya bilang, kalian itu hasil daripada kasih yang sudah sempurna di antara suami istri. Your mom, your dad don't need you to love each other. Gak perlu. Saya beritahu mereka, we choose to love you. Mama papa memilih untuk mencintaimu. Jadi kamu harus merasa seperti orang yang paling hoki, yang paling beruntung, yang paling lucky di seluruh dunia. Tapi kita juga gak boleh sok-sokan jadi orang tua. Dari waktu ke waktu saya beritahu mereka, mama papamu ini sangat lucky to have you, sangat beruntung. Saling lempar mahkota. Kenapa papa mama anak baik, punya anak-anak yang baik. Kalau lihat anak-anak orang kadang-kadang, aduh kok gitu ya, kok kurang ajar sama orang tuanya. Anak-anak kami tidak begitu. Kadang-kadang kalau saya dan istri saya keluar rumah gitu ya, agak malam sedikit, itu mereka yang teleponin, di mana? Lucu loh, orang tuanya yang dikasih curfew. Anak-anak kami itu dekat dengan kami, jadi saya kadang-kadang beritahu, we are very lucky. Kalian tidak seperti anak-anak pada umumnya. Begini ya, saya ngomong sama anak-anak saya. Kalau semuanya kalian meninggalkan papa mamamu, saya kasih warning dulu. Dan kalian milih jalan yang salah, mami and daddy masih bisa punya anak lagi. Kalau masih muda, kalau enggak tak adopsi. Tapi kamu tidak akan bisa punya orang tua lagi. Tanpa Tuhan, kita tidak punya siapa-siapa. Tuhan tanpa kita masih punya segala-galanya. Come on lah. Jadi mendekat pada Tuhan itu siapa yang butuh? Kita. Bukan Tuhannya. Ini ilustrasi tadi ya, kiasan ya. Jangan kau gambarkan Tuhan itu seperti suami istri pernikahan, itu salah. Tapi saya kasih contoh aja, ortu aja, orang tua aja punya kemuliaan. Apalagi Bapa di sorga. Apalagi Allah Tritunggal.
Mendekat kepada Allah itu kita yang butuh, bukan dia. Dan kalau Tuhan suruh kita mendekat kepadanya, datang lebih dekat, Tuhan gak butuh sesuatu. Percaya gak? Tanpa kita dekat sama Tuhan, atau sorga gak ada manusia. Tuhan, FYI, for your information only, tidak akan kesepian. Kita tanpa Tuhan, kita yang kepanasan di lautan api. Karena itu mari kita ngerti dulu, mari kita ngerti posisi dan tahu diri bahwa kalau kita disuruh mendekat, ayatnya begini soalnya bunyinya, mendekatlah kepada Allah, jangan kita gede rasa. I'm sure kalau Tuhan suruh kita mendekat kepadanya, itu pasti demi kebaikan kita. Meskipun untuk kemuliaannya, pasti demi kebaikan Anda dan saya. Nanti saya akan jelaskan, kalau waktu memungkinkan, apa saja benefit atau keuntungannya mendekat pada Tuhan. Bukan berarti dekat sama Tuhan itu dikasih upah, gimana, bukan hanya. Kita tidak boleh transaksi dengan Tuhan. Soal hubungan itu tidak boleh pamrih. Tetapi tidak bisa disangkali, tetap ada benefitnya. Bahkan itu pun Alkitabiah di kitab Ibrani dikatakan, maka Tuhan memberi upah kepada barang siapa yang mencari dia. Dan siapa yang mencari dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Lebih dekat itu berarti panggilan. Sebuah panggilan dari Tuhan yang diberi janji. Mendekatlah kepada Allah dan ini janjinya. Mendekatlah kepada Allah adalah perintahnya. Janjinya adalah dan ia akan mendekat kepadamu. Powerful enggak? Here is an invitation that comes with a promise. Sebuah undangan yang diberi janji. Kalau engkau mendekat kepadaku, kata Tuhan, aku akan mendekat kepadamu. Loh, siapa mendekati siapa dulu? Terus terang Tuhan dulu. Karena Tuhan yang melahirkan kita. Tuhan yang menciptakan. Kalau hari ini saya ngomong sama anak-anak, kalau kalian mendekat sama papa, papa akan mendekat kepadamu. Telur dan ayam mana dulu? Mereka dari kandungan siapa? Waktu kecil anak-anak saya itu saya kerjain. Saya bilang, si A, si B, kedua, kalau kamu ini lahir dari mama, kamu lahir dari papa. Hah, kaget dia. Dari mana? Suatu hari papa ke WC. Pernah percaya loh, sampai sekali stres saya berkata, ya sudahlah, bercanda. Saya ini papa yang iseng soalnya. Ya, saya yang memperkenalkan ide asa. Gak tahu ya udah. Saya suka kerjain anak-anak saya. Hingga mereka dewasa itu merasa geli dan lucu. Supaya gak angker gitu jadi daddy. Saya ngomong sama mereka. Ya, kamu datang ke dunia itu Tuhan yang cipta. Tapi melalui papa dan mama. Mama yang melahirkanmu. Melalui your mom and dad, you know. Saya beritahu Tuhan yang melahirkanmu. Kalau Tuhan bilang mendekatlah kepada aku, bukan berarti kita yang dekat dulu, bukan. Tapi ini adalah perintah kepada orang Kristen, anak-anak Tuhan. Yakobus kan menulis kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Setelah kita itu dibebaskan dan diselamatkan, jangan terus jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kata mendekatlah kepada Allah itu bahasa Yunaninya sebenarnya punya arti pressing in. Tahu mendekat pada Tuhan itu pressing in. Coba ya, satu orang bisa nggak naik ke atas sini? Silakan naik ke sini ya. Puji Tuhan, naik ke sini. Jangan lompat deh, lari aja nggak apa-apa ya. Iya, sambil saya tunggu saya ngomong dulu. Mendekatlah kepada Allah itu pressing in. Kayaknya tidak mudah, bukan karena Allah yang membuat susah, tetapi karena dunia membuat susah. Tahan saya ya, kayak orang main American football atau rugby itu. Saya mau ke sana itu tolong ditahan, oke? Tahan. Ini kuat orang ini, makanya apa saya nggak tahu. Ini loh, pressing ini tuh begini loh. Kita maksa, mendobrak maju. Kau kira pendeta lemah? Karena kau tahu kekuatanku. Kalau aku sudah ada mau maju mendekati Tuhan, siapa yang bisa melawan? Terima kasih saudaraku. Asal mana? NTT Sumba Timur. Lihat itu ada orang Timur di sini. Love you so much. Honor you, sangat menghormatimu. Pressing in. Bukan Tuhannya yang menarikmu ke belakang banyak. Masalah, beban, keinginan, dosa. Dan beban yang sangat merintangi, kata kitab Ibrani. Belum lagi dunia ini sudah didesain demikian rupa.
untuk membuat orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan semakin sulit, saudara. Saya tarik nafas dulu. Ototku mungkin lebih kuat. Nafasku kalah sama Anda. Paham ya? Pressing in, mendekatlah kepada Allah itu ada dimensi pressure. Tekan. Maju. Kalau kita tidak bertekad penuh, nggak mungkin akan mendekat. Karena alasan orang itu banyak. Pernahkah kita berkata, aku mau diet. Selalu banyak pencobaan. Diet selalu starts tomorrow. Ayo. Olahraga juga sama kan? Aku mau olahraga. Selalu starts tomorrow, masih mending start next year kok. Tahun depan bagi beberapa orang start next month. Apalagi mendekat pada Tuhan. Gravitasi yang menarikmu itu loh, aduhai. Menarikmu untuk tidak mendekat kepadanya. Belum lagi, bukan hanya kedaginganmu. Belum lagi selalu kita itu sering put off atau tunda besok hari aja. Aku sungguh-sungguh. Kata mendekat itu adalah pressing in. Cuman ingatlah, kalau kita mendekat kepada Tuhan itu banyak banget benefitnya. Tuhan itu gak pernah suruh kita mendekat kepadanya itu demi dirinya. Meskipun semua untuk kemuliaannya, paham ya? Tapi selalu demi kita. Saya selalu khawatir kalau anak-anak gak dekat sama papa mama. Saya gak khawatir untuk saya khawatir untuk mereka. Di zaman edan seperti ini, anak muda kalau gak dekat sama ayah ibunya, kalau gak punya rumah yang bahagia, bahaya loh. Bahaya narkoba, pergaulan bebas. Belum lagi filosofi dunia ini loh yang toksik dan meracuni. Saya kalau lihat anak saya tidak dekat sama saya yang ketakutan. Bukan untuk saya, untuk mereka. Tuhan kalau lihat kita menjauh atau selalu tunda-tunda untuk mendekatinya, selalu ada alasan untuk tidak mencari Tuhan. Selalu bolong-bolong doa, bukan berarti doa itu rutinitas ya, bukan hanya itu. Jangan kita kira kalau sekali kita bolong doa Tuhan murka, ya enggak. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, seperti lagu tadi, jangan malas untuk renungkan firman-Nya. Sekali kita tidak merenungkan firman Tuhan, langsung kita merasa terdakwa, kita merasa seperti orang berdosa, ya enggak sih. Enggak. Jangan jadi orang Kristen yang legalistis. Sana enggak puasa, harus puasa. Seminggu sekali, kalau enggak fasik. Nggak usah gitu. Karena hubungan dengan Tuhan tidak bisa hanya berdasarkan atau dilandaskan activity. But if your heart is there, kalau hatimu ada di situ, cepat lambat, your body, badanmu akan mengejar. Kalau hati kita ada pada Tuhan, di hadiratnya, kita pasti nggak tahan. Pasti kita ingin untuk mencari wajahnya. Pernahkah Anda ajak omong bicara seseorang yang hatinya nggak di sana? Susah kan? Sulit. Terus mikir, matanya terus, badannya di situ. Tapi hatinya sudah di sana. Nggak bisa dipungkiri. Kalau hati orang haus dan lapar, dia pasti cepat lambat cari Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Lalu kalimat berikutnya ini kok aneh tiba-tiba keras. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Itu dia. Hal pertama yang sering kali terjadi saat kita berniat untuk cari Tuhan atau berniat untuk mendekati Dia. Kalau kita bertekad untuk lebih dekat, hal kesatu mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah cleaning dan cleansing. Apa itu? Pasti cleaning. Waktu kita mau dekat sama Tuhan, kita harus langkah pertama, singkirkan rintangan. Bukan di dunia. Di dunia kita tidak bisa apa-apa. Dunia sudah ada. Di dalam diri kita. Tahirkanlah. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa. Kata orang-orang berdosa di sini, kata berdosa dalam bahasa Yunani kunonya adalah hamartolos. Ya persis seperti itu ejaannya kayak bahasa Indonesia. Hamartolos itu artinya bukan hanya orang berdosa, tapi orang berdosa yang keras kepala. Kalau dekat sama Tuhan, hal pertama yang diserahkan adalah kekerasan hati kita. Nggak gitu nggak bisa dekat. Kita nggak bisa befriending God and befriending the world. Kita nggak bisa
mau dua-dua melayani Tuhan dan mamon. Gak boleh, meskipun kita kerja dapat salary, kita kerja dalam bisnis dapat profit. Tetapi hati kita gak boleh terpaut pada hal-hal itu. Jikalau hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Itu loh kitab Amsal. Di dalam hati kita, our devotion and dedication, dedikasi kita, penyembahan kita, devotion itu artinya kita punya kesetiaan dan loyalitas itu hanya pada Kristus. Karena itu hamartolos ini yang harus diserahkan dulu, yaitu kekerasan hati. Karena orang kalau mau dekat sama Tuhan, biasanya dimulai dengan bertobat dari sesuatu. Nggak bisa enggak. Karena kita living in a filthy world. Kita hidup di dalam dunia yang najis bibir dan kita pun najis bibirnya. Mau enggak mau, aktivitas pertama adalah house cleaning dari kita. Kalau kita dekat sama Tuhan itu Tuhan enggak tuduh, tapi kita sendiri akan menyadari karena Tuhan akan menginsafkan. Ini dosa, ini Tuhan enggak suka. Mau enggak mau kita harus memilih, mau milih Tuhan atau milih dosa. Milih Tuhan atau milih kebiasaan buruk, enggak bisa dua-dua sebab Tuhan tidak mau dimadu. Kalau mendekat pada Tuhan itu berarti di sebelah sisi sana harus menjauh dari sesuatu. Waktu kita berkata, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Waktu Anda menjawab ya pada Tuhan, Anda harus berkata tidak pada dosa. Kalau Anda berkata ya pada Tuhan, Anda harus berkata tidak pada setan. Itulah sebabnya di kitab Yakobus, surat Yakobus yang sama di ayat yang berbeda dikatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kita tidak bisa bersahabat dengan kedua-duanya. Sekalipun kita tidak pernah menolak Tuhan, kalau kita berkata ya pada setan, dengan kata lain, kita sudah menolak Tuhan. Tidak ada yang namanya non-blok atau netral. Karena itu, mendekatlah kepada Allah itu, waktu kita berniat lakukan itu, hal kesatu yang sering kali terjadi adalah tuntutan untuk let go sesuatu. Tahirkanlah tanganmu, hai hamartolos, harden sinar. Orang berdosa yang keras hatinya. Itu harus dilepaskan. Tadi kan saya bilang cleaning and cleansing kan. Wanita paling hafal ini. Cleansing namanya. Cleansing orang Indonesia berkata. Kalau sebelum naik ke ranjang tidur gitu harus copot make up. Harus copot make up. Itulah sebabnya kita kaum pria bahagia. Sikat gigi langsung geblak. Bangun tidur langsung sisir. Langsung keluar. Perempuan gak bisa. Harus make up. Put on make up dulu. Selesai nanti pulang harus copot make up-nya. Seringkali yang Tuhan lakukan kepada mempelainya. Waktu Tuhan mulai mendekat, mulai semakin dekat sama kita. Waktu dia mulai masuk ke hati kita. Ini bukan hanya cerita tentang terima Yesus, tapi masuk ke hidup kita. Hal kesatu yang seringkali Yesus lakukan adalah cleansing his bride. Jangan heran, sebelum Tuhan bertata di bait sucinya, dia akan obrak-abrik dulu meja penyamun itu. Tempat tukar uang, tempat mereka berjualan di tempat, gak salah, Tuhan gak anti dagang. Beberapa murid-murid Tuhan itu pedagang, Yusuf Arimatea contohnya. Paulus itu di dunia properti, tapi di Timur Tengah namanya tenda, bukan ruko. Yesus gak anti ini, tetapi ketika Yesus masuk dalam hidup orang itu ada hal-hal yang gak proper. Tuhan tunggang balikan dulu. Bukankah rumahku disebut rumah doa, kau jadikan sarang penyamun? The first thing first yang Tuhan lakukan adalah cleansing. Jadi jangan heran, Tuhan kasar di depan. Tapi Tuhan itu lembut at the center. Tuhan itu sangat soft hearted. You are his soft spot. Kalau Anda mau tahu, titik lemah, Tuhan itu tidak punya kelemahan by the way, tapi titik lemah tanda kutip, titik lemahnya Tuhan itu Anda. Itu membuat Bapak jadi, anak diserahkan mati di Golgota. Titik lemah. Setan mau hancurkan bumi, dia gak peduli, dia bisa ciptakan lagi. Tapi sekali setan berhasil memenangkan hati Adam dan Hawa, Tuhan mati untuk mereka. Dunia ini diciptakan, bisa ditebus kembali, cuma dengan sepatah kata jadilah terang. Manusia diciptakan, ditebus kembali akhirnya. Gak cukup dengan berkata-kata, Yesus berdarah-darah.
Anda harus tahu betapa Anda dikasihi. Jadi kalau Tuhan kasar di depan, terimalah. Karena Tuhan menyesah orang-orang yang dia cinta. Justru yang tidak, itu dianggap anak gampangan. Tuhan sama saya itu, saya kadang-kadang dulu merasa, saya ini kok dicing ya. Saya ini kok terus kayaknya sudah sama Tuhan itu, Tuhan tuh kayak my stalker. Tuhan tuh sudah menguntit rasanya, ini Philip. Tapi sekarang saya paham. Dia lakukan itu untuk menciptakan ruang untuk kebaikannya di hidup saya. Karena selama ada berhala di hidupku, Tuhan tidak akan bisa berbuat banyak di dalam hidup saya. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan bekerja sesuai dengan pilihan kita juga. Karena kita diberi kehendak bebas. Kalau kita menggandeng tangannya, kita mau taat pada firman-Nya, Tuhan akan berbuat banyak di dalam hidup kita. Karena Yesus mengetuk pintu, itulah bedanya Roh Kudus dan Roh Setan. Roh Setan kita nggak tahu kapan dia menyurupi orang itu, tiba-tiba orang itu kesurupan. Tapi Roh Kudus itu selalu ketuk pintu. Dan kita berkata, aku mau, tiba-tiba kita kepenuhan. Dan itu pun kita sadar. Tuhan, saya baru ngerti sekarang Tuhan itu kalau saya mendekat, kenapa kok waktu saya mendekat pertama yang saya rasakan adalah benturan antara saya dengan Tuhan. Every time saya mendekat, misalnya saya berapa hari sudah mulai agak gimana longgar, saya dekat lagi itu mesti ada sesuatu yang Tuhan buat mati di dalam diri saya dulu. Selalu gitu, selalu bunyi pertama waktu saya ketemu Tuhan, misalnya sudah agak longgar berapa hari, sekarang sih jarang tapi dulu, itu selalu bunyinya begini, tong tong tong, bukan gong. Kekerasan saya kebentur dengan kemuliaannya. Gak bisa, dalam hubungan ini, satu harus mulia, satu harus hina. Kita harus hina dulu supaya kita diangkat. Kalau kita mau mulia menang-menangan, Tuhan harus kalah. Tuhan tidak akan berbuat apa-apa di hidupmu. Janganlah kita itu langsung takut kalau di depan Tuhan itu terus terang. Karena setan itu manis-manis di depan. Kasih dulu narkoba, kasih apa, seks bebas segala. Tapi nanti ujungnya hamil di luar nikah. Setan itu selalu kasar di belakang. Tapi Tuhan Yesus itu selalu terus terang. Kamu tidak bisa ikut aku kalau kamu tidak pikul salib. Enyah kamu. Bukan berarti Tuhan kasar ya, tapi kadang-kadang Tuhan tegas. Tuhan pasti tegas di mana ketika dia butuh tegas dengan anak-anaknya. Tuhan itu tidak pelin-pelan, Tuhan itu tidak basa-basi. Enyahlah. Kamu mikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, enyahlah kau iblis. Petrus lu digituin. Dia berkata, kamu mau ikut aku? Pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak bisa. Orang membajak, noleh ke belakang, enggak layak untuk aku. Tapi coba lihat setelah itu, Tuhan pelihara. Tuhan itu loyal dan setia. Mendekat pada Tuhan itu tidak ada ruginya. Malah menurut saya kalau dekat-dekat sama Tuhan itu Tuhan yang merugi. Kita ini banyak kebutuhan, banyak kemauan. Ya enggak? Mendekatlah kepada Allah itu selalu bermula dengan tahirkan tanganmu. Hai kamu, hamartolos, hadan sinar, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, karena kerinduan Tuhan seperti yang dia lakukan saat ciptaan, yaitu Tuhan menciptakan kita untuk fellowship, untuk relationship, untuk hubungan, untuk persekutuan dengan dia. Tuhan menciptakan kita bukan dengan dua hati, tapi dengan satu hati. Secara jasmani aja kita dikasih satu hati, satu jantung, satu liver. Tuhan kasih kita satu jantung, satu hati. Tuhan kepingin kita itu melayani dan mengasihi dia itu wholeheartedly. Tuhan tidak mau kita mendua hati. Kerinduan Tuhan adalah to be close with us. Untuk dekat sama kita. Tuhan tidak perlu dekat sama hewan, tidak perlu dekat, gak ada kan ayatnya mana, Tuhan punya pet. Pet itu milik manusia, hewan piaraan. Kalau hati orang itu dipenuhi Tuhan, dia pasti cinta ciptaannya. Ada ayatnya loh Amsal, orang benar itu berkelakuan baik terhadap hewan piaraannya. Ada ayatnya itu di Amsal. Udah otomatis, pakai bahasa Pastor Yudi, osmastis. Kalau orang manusia itu dekat sama Tuhan, ciptaan aman. Kalau manusia itu jauh dari Tuhan, mereka akan merusak ciptaan, merusak bumi. Belum lagi merusak hidup orang lain terutama. Dan merusak diri. Tuhan suruh kita sucikan hati. God wants us to serve Him wholeheartedly. Untuk melayani Dia dengan segenap hati. God wants us to serve, to be someone who's close to Him. Seseorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Apa aja sih benefitnya? Boleh ya saya kasih sekarang, apa aja keuntungannya mendekat kepada Tuhan atau jadi lebih dekat. Saya nggak punya PowerPoint hari ini, karena ini berupa renungan saja. Singkat-singkat aja ya, nanti kita mau menari-nari ale semua disayang Tuhan. Salah satu benefitnya
mendekat kepada Tuhan adalah Tuhan jadi dekat sama kita. Ini ya, jangan remehkan loh. Ayat yang berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Enggak main-main loh. Ini bukan dekat sama jenderal, pejabat, atau seorang yang pegang kunci suksesmu. Bukan aja, hanya itu. Dia ini yang pegang kunci hidup dan mati loh. Sumber kehidupan dan sumber segala sesuatu. Sedangkan misalnya, kalau kita punya rumah, lalu kita punya tukang, kalau ada apa-apa di rumah kita yang dekat tinggalnya sama rumah kita dan memang bekerja untuk kita. Betapa convenient, betapa nyamannya. Kulkas mati, 5 menit tiba. AC-nya masalah, tinggal dipanggil aja datang. Enak ya, fasilitas namanya. Orang yang dekat sama dokter, wah kadang-kadang mungkin ya. Kadang-kadang mungkin bisa. Yang lainnya menunggu berbulan-bulan, tapi karena dia dekat, personal, kerabat. Langsung masuk. Jangan protes, namanya hubungan. Kita nggak tahu kan, mungkin dia praktek misalnya di Singapura, lalu habis itu banyak yang antri. Tapi siapa tahu di rumah nanti, customer-nya tinggal datang. Padahal orang antri berbulan-bulan, yaitu yang disebut privilege atau hak istimewa. Orang dekat sama siapa? Wah, saya dulu pernah sekali waktu di Amerika, lagi liburan, long time ago sih, ketemu, karena saya dekat dengan orang yang ada di NBA. Saya tuh berdiri begini loh, dikasih tiket pas khusus masuk di backstage tempatnya para atlet, itu jalan di depan saya itu Kobe Bryant. Kobe Bryant, Jeremy Lin, sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa, sempat juga kita sempat menyapa Steve Nash yang tahu juga, mungkin enggak tahu ya, saya ketemu gitu aja. Orang nggak bisa ketemu. Cuman saya ini kan memang bukan tipe yang foto-foto gitu. Tanda tangan, bukan gitu. Jadi saya lupa untuk foto-fotoan dan sebagainya. Karena bagi saya it's not so important. You see, dekat sama Tuhan itu punya banyak privilege. Udah gitu aja. Saya tidak ajari kita untuk manipulasi atau motivasi. Tapi tidak bisa disangkali. Dekat sama Tuhan itu privilege-nya banyak. Tuhan tidak KKN. Tapi ada yang namanya favor. Catat itu. F-A-V-O-R. Favor itu ada. Tuhan tidak punya anak favorit. Semua orang dicinta. Malah justru satu domba yang terhilang itu dicari. Tapi ada yang namanya favor. Itu sungguhan perkenanan Allah. Itu betul ada. Itu betul ada. Esther dapat favor. Mordekai. Yusuf di perjanjian lama. Abraham. Favor itu ada. Dia disebut sahabat Allah. Ada penyertaan, bahkan ada pembelaan. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Salah satu benefitnya, mendekat pada Tuhan adalah otomatis. Tuhan janji nih, kalau kita mendekat, dia pasti mendekat. Dia pasti mendekat. Dikit ke timur-timuran, mungkin salah ya. Mungkin kelihatan KW-nya, logat-logatnya. Tapi pokoknya tangkap mentah-mentah. Kalau kita mendekat, pasti dia akan mendekat kepada kita. Itu janji loh, nggak mungkin Tuhan ingkar. Udah saya nggak bisa jelaskan, nanti Roh Kudus yang ajari. Nanti pengalaman itu datang dari dia. Nanti Anda akan lihat sendiri di dalam kehidupan ini. Anda akan terharu, menangismu bukan karena susah. Dan Anda akan berkata, kok bisa ya anakku diterima? Misalnya di sekolah apa? Kok bisa favor Tuhan itu nyata? Ini nggak bisa, ini Anda nggak punya teorinya. Orang coba berjalan di tengah-tengah lautan itu oglek. Oleng tuh rodanya Mesir. Orang Mesir mencoba ketika orang Yahudi jalan di tengah Laut Merah. Favornya beda. Saya tidak ngomong ini tuh iming-iming, favor itu selalu materi. Nggak tentu. Yang kurindukan adalah penyertaan. Penyertaan Tuhan, seperti bangsa pilihan. Hal lain lagi, kalau kita itu mendekat pada Allah, lebih dekat apa benefitnya? Dia akan menuntunmu dalam segala kebenaran. Dia akan membawamu ke satu tempat, seperti Mazmur 23, kalau dia tuntun sebagai gembala. Kalau kita itu punya hubungan dekat, seperti gembala dengan domba itu dekat sekali. Saya pernah lihat waktu itu di Timur Tengah, gembala sama deket banget loh sungguhan. Ya di Nazaret kan banyak. Kita lihat itu dekat. Hubungannya seperti di negara barat, seperti seorang majikan dengan anjingnya. Orang-orang menyebut anjing itu best friend. Man's best friend. Kalau di Timur Tengah bukan anjingnya,
Domba itu sungguh-sungguh best friend-nya gembalanya. Saya melihat itu kedekatannya. Nah, Alkitab menjelaskan hubungan demikian kalau dekat itu pasti dituntun ke jalan yang benar oleh karena namanya, Mazmur 23. Dan dituntun oleh Tuhan, dibimbing ke rumput hijau dan air tenang. Jadi pastilah terjadi kalau kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan akan tuntun kita ke satu lokasi namanya kebenaran. Dan kebenaran itu bukan hanya sekedar pengetahuan Alkitab atau firman. Itu permulaan. Segala hikmat bermula dengan takut akan Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. It's true. Tapi nggak berhenti di situ karena firman ini memperbaharui akal budi. Jadi Roh Kudus akan teruskan sampai ke aplikasi. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan atau lebih dekat, keuntungannya apa? Seorang pengusaha contohnya akan dapat hikmat. Katakan dapat hikmat. Dia akan bisa menemukan solusinya untuk bisa mengurangi pengeluarannya dan meningkatkan penghasilannya. Anda akan terkejut. Orang lain bangkrut, dia bisa kelola. Gak berhenti sampai pengetahuan ayat. Tapi bermula dari ini, makanya ada ayatnya begini. Yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Bukan karena Tuhan itu kasih pesugihan. Bukan karena Tuhan itu kasih berkat itu cuma dengan iming-iming seperti orang itu yang superstisi. Bukan, karena mau tidak mau, efeknya tidak bisa dihindari. Orang kalau merenungkan firman, bertambah hikmatnya. Kalau orang dekat sama Tuhan itu, bertambah pengenalannya akan Allah. Dia akan dibawa ke satu tempat lokasi namanya kebenaran. Jadi seorang ibu rumah tangga akan tahu bagaimana membesarkan anak-anaknya. Seorang ayah juga tentunya. Dan juga, itu akan menjadi suatu keuntungan bagi seorang, siapa di sini mahasiswa? Pelajar. Ya, kenapa kok malu-malu? Apakah belum bayar uang sekolah? Mahasiswa pelajar, baca Alkitab emangnya gunanya apa sama fisika? Sama kimia? Sungguhan. Tapi ketika Anda tekun membacanya, saya dulu waktu belajar, waktu masih sekolah, waktu saya setelah bertobat itu beda banget. Setelah saya baca Alkitab, Tuhan beri hikmat. Bukan berarti langsung tahu matematika, harus tetap belajar, kalau perlu les-lesan. Tetapi itu membuat hati kita sungguh-sungguh menekuni apa yang kita percayai. Dan itu beda banget. Dia akan ajari kita bagaimana kita bisa menjadi seorang mahasiswa dan pelajar yang baik, berhasil, bahkan cum laude, summa cum laude. Sungguhan. Karena Alkitab mengatakan di kitab Amsal sekali lagi bahwa Tuhan mengubah hikmat anak-anak muda. Sehingga kita yang merenungkan firman memperoleh keajaiban. Kita lebih pintar daripada guru-guru kita, daripada profesor-profesor kita. Kurang lebih bahasa sehari-harinya begitu. Yang pasti Tuhan akan menuntun kita pada satu tempat namanya the truth. Karena Tuhan Yesus itu bukan the Lord, bukanlah Tuhan atas dusta. Tapi dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Salah satu lagi keuntungannya mendekat sama Tuhan atau jadi lebih dekat adalah kita akan diberikan pewahyuan. Katakan pewahyuan. Tuhan akan mewahyukan hal-hal di masa depan. Sungguhan, iya, gak semua. Karena gak ada orang yang tahu seluruh masa depan, hanya Tuhan. Tapi kita akan diberikan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Tuhan pasti memberitahukan sesuatu kepada kita tentang masa depan. Bukankah ayatnya ada di Yohanes 16? Roh itu kalau datang, He will tell you the things of the future. He will reveal to you, dia akan mewahyukan kepadamu perkara-perkara yang akan datang. Coba baca, Yesus berkata begitu tentang Roh Kudus. Nanti kalau dia dikirim, diutus oleh Bapa, janji Bapa itu tiba, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kadang-kadang Tuhan wahyukan di sini, kita tahu. Kadang-kadang lewat karunia. Kadang-kadang lewat peneguhan, lewat profesi atau nubuatan. Kadang-kadang enggak tahu, Tuhan enggak wahyukan sini, enggak wahyukan di sana, tapi Tuhan tiba-tiba membuat hati kita tergerak. Setelah kita melakukannya, wow, untung aku tadi belok kiri. Untung aku ambil jurusan ini. Tepat sekali ya ternyata. Saya enggak pernah sangka dunia ke arah begini. Sebelum pandemi aku sudah bawa ke online. Tuhan itu pasti akan mewahyukan perkara-perkara depan. Tidak mungkin orang duduk sama Tuhan, bersekutu setengah jam, tidak tahu sesuatu. Karena Tuhan itu pasti bicara.
Makanya itu jangan duduk itu untuk menggosip, karena tidak ada berkat di sana. Berbahagialah orang yang merenungkan firman, orang yang tidak berjalan orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang duduk dengan pencemooh, yang jalan di jalan orang berdosa. Kalau Anda duduk dengan orang tertentu ya, yang tidak penuh Roh Kudus tapi penuh roh jahat, nggak enak loh. Anda nggak belajar apa-apa, malah toksik keracunan. Coba Anda duduk dengan seseorang yang hatinya kepahitan tapi nggak mau berubah, nggak mau bertobat. Kita sendiri pun akhirnya kena pengaruh. Kebiasaan buruk merusak, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Tapi coba Anda kalau duduk. Saya pernah duduk dengan orang pinter aja, pandai ya. Ini bukan orang yang rohani ya. Saya pun bisa belajar sesuatu. Duduk gitu ngobrol sama dia, itu bisa tektokan begitu. Lempar ini, subjek ini, tek, kayak orang pingpong, tek. Duduk 5 menit, 10 menit aja saya bisa merangkum banyak informasi. Padahal bukan orang rohani. Apalagi kalau Anda duduk dengan Tuhan yang tahu segala sesuatu. Yang diam dalam lindungan yang maha tinggi, yang duduk dalam naungan yang maha kuasa. Waktu Anda saat teduh sendiri, waktu Anda masuk hadiratnya, waktu di gereja seperti ini, Anda itu duduk di bawah naungan yang maha kuasa. You talk to God for half an hour, setengah jam bersekutu dengan dia, gak dapat sesuatu, pasti karena ketiduran. Anda duduk sama jenius 10 menit aja, seorang jenius apa? Anda belajar sesuatu. Anda duduk dengan seseorang yang tidak hidup di dalam hanya masa kini atau masa lalu atau masa depan. Bagi Tuhan waktu itu linear. Paham maksudnya linear? Tuhan itu neither hidup di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Karena waktu di hadapannya adalah abadi. Makanya ada lagu, sebab dia hidup ada hari esok. Because he lives, all fear is gone. Karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Because the Lord is already in my future. Itu bukan slogan, itu sungguhan. Dalam alamnya Tuhan, alam baka itu Tuhan itu sudah ada di masa depan kita. Makanya ketika Tuhan malaikat itu muncul di depan Gideon, dia nggak berkata kamu akan, dia berkata kamu gagah perkasa. Hah? Aku kalau gagah perkasa masa sembunyi di sini, di pengirikan ini, di tempatnya biasanya mereka memeras anggur, aku injek-injek di sini gandum. Kalau aku memang hebat, kenapa aku bersembunyi dari musuh? Orang Midian itu, Tuhan berkata, hai kamu, pahlawan gagah perkasa. Because God is already there. Tuhan sudah ada di sana ketika dia memenangkan perang dan kalahkan Midian. When you sit with God, tanggalkan pikiranmu lebih dekat dengan segenap hati, dengan open heart. He will reveal to you some things in your future, of your future. Dari masa lalu, masa depanmu. Dan bahkan, kadang-kadang Tuhan juga bisa selipkan pesan masa depan beberapa orang. Sehingga Anda menjadi seperti Nabi bersabda, bicara sama mereka. Tanpa harus berkata, Tuhan berkata, gak usah dikasih embel-embelnya. Orang dekat Anda tidak akan tersesat, akan dapat arahan. Gak ada ruginya lebih dekat sama Tuhan. Kasih 1-2 lagi boleh? Salah satu lagi benefitnya untuk dekat sama Tuhan adalah, Tuhan akan mengurapi kemampuan-kemampuan alamimu. Iya, Daud itu loh dekat sama Tuhan. Dia punya hobi, kaleng-kaleng ditaruh di sana. Ya mungkin zaman itu belum ada kaleng lah ya. Sesuatu, lalu dia pakai batu. Psh, tok, kena. Tok, kena. Tok, kena. Belum itu bunuh beruang. Itu pasti mainannya masa kecil. Siapa di sini waktu kecil pernah main yang namanya itu lihat pakai stick sama stick waktu di SD? Patek lele? Masih ada ya? Engkle, itu yang cewek-cewek itu hebat sekali tuh. Engkle itu bisa begini, itu bisa lempar masuk ke kotaknya. Terus bisa begini itu buat lututnya tuh nggak tahu gimana. Saya kalau ikuti dia lututku mati. Ada lagi yang pakai itu loh, apa namanya, karet disambung dia bisa. Lebih hebat dari Caca, tolong jangan di film ya. Nah dia. Itu semua alami kan, Daud cuma main itu. Teng, sebagai bocil. Masuk hadirat Tuhan. Tuhan bilang, kamu bisa apa? Ini, itu akan bunuh Goliat, itu akan mengubah sejarah. All your natural talent, dan Tuhan akan move you into the supernatural. Kalau orang itu dekat sama Tuhan, everything he touches, turn supernatural. Apa yang dijamah semuanya jadi supernatural. Anda jangan kaget. Tiba-tiba berubah. Ada banyak contohnya, saya tidak punya waktu. Siapa-siapa mendekat pada Tuhan, keturunannya itu. Itu keturunan kan biasa ya namanya orang punya anak.
Tapi anak-anaknya dipilih supernaturally. Kok bisa ya? Tuhan itu tidak pernah berutang ya. Siapa yang lebih dekat? Tolong jangan salah ngerti kalau saya ngomong ini. Karena sama Tuhan bukan transaksi. Siapa lebih dekat? Lebih dapat? Simple. Masa rugi sih kenal Tuhan? Kalau kita itu kenal sama satu orang di bawah kita, ya mungkin kita merugi karena kita harus memiutangi. Tapi kalau kita dekat pada Dia yang punya segala-galanya, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Apa ruginya? Zaman dimana orang suka pose, fotonya dengan siapa, selebriti, dengan pejabat. Tapi orang tidak bangga kenal Tuhan. Salah, dia pejabat di atas pejabat. Selebriti di atas semua selebriti. Publik figur di atas semua publik figur. Tuhan di atas segalanya. Saya paling bangga kenal Yesus. Kobe Bryant jalan di depan saja saya lupa foto. Tapi sama Tuhan saya tidak mau lupa doa. Karena dekat sama Tuhan segala-galanya. Saya tahu orang dekat sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat kita keluar dari hadiratnya dengan cara yang sama. Tuhan tidak pernah membuat hati yang berpaut sama Dia itu berujung gigi jari. Sama Tuhan tidak pernah berhutang budi sama umat manusia. God is good, mendekatlah kepada aku kata Tuhan, maka aku, dengarkan, akan mendekat kepadamu. Haleluya.